pagi Bu. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Devi, dokter yang menjaga kondisi hari ini. Sebelumnya saya berkenalan dengan Ibu siapa? Ibu Eka Bu ya. Untuk usianya berapa Bu? 34 tahun Bu ya. Untuk Ibu Eka, untuk pekerjaannya apa Bu? Pedagang ya. Untuk Ibu Eka alamatnya di? Jalan Perpadi 14 nomor 31. Oh siap Bu. Untuk keluhan Ibu datang kemari ada apa ya Bu? Kontrol karena sebelum operasi harus kontrol dan sekarang kayak tanda tangan Kalau ini harus rasakan. Kalau yang sebelum itu Ibu punya keluhan apa ya? Keluhannya rabun Rabun Bu ya. Rabunnya di kedua mata Bu. di kedua mata. Rabunnya di kedua mata Bu ya. Itu Yang sebelah kanan ini sudah seperti laser, sudah nggak rabun lagi. Kalau yang kiri nggak ada perubahan, makanya mau operasi. Oh iya. Untuk rabunnya itu sudah terjadi sejak kapan tuh? Sejak saya terjangkit hipertiroid Itu sudah sejak kira-kira tahun lalu. tahun yang lalu nanti ya. Untuk berarti kalau kronologi itu gimana Bu? Ibu? Itu rabun, terus saya tuh sempat jatuh dari sepeda motor. Oh gitu. Iya, kayak kurang jelas gitu. Oh jadi Ibu awalnya kan punya hipertiroid, Iya. terus itu langsung rabun atau Ibu gimana? Iya, itu langsung rabun. Rabun gitu ya. Iya, karena juga tekanan kadar gulanya tinggi. Oh iya. Tapi yang lebih dominan kalau sebetulnya sih dari hipertiroidnya dari kemana? Oh iya siap. Kalau Ibu itu untuk keluhan rabunnya itu selain rabunnya itu ada diikuti dengan nyeri juga Bu? Rabunnya? Ada nyeri di mata Iya, Bu ya? cumannya kalau pas kena langsung paparan sinar matahari itu baru silau gitu. Silau Bu ya? Oh iya siap. Untuk berarti untuk rabunnya itu tetap atau kadang-kadang jelas, kadang-kadang bul gitu Bu? Kalau waktu yang keduanya itu kadang jelas kadang rabun, tapi kalau yang sekarang ini yang kiri rabun terus kayak kabut gitu. Oh berarti dulu sempat hilang timbul tapi sekarang udah menetap itu Bu ya? Iya, yang kiri. Yang kiri, yang kanannya? Yang kanannya karena langsung dia bertindakan laser itu tidak pernah lagi rabun. Oh lebih kanan aja Bu ya? Iya. Tapi kalau sebelum di laser itu gimana? Ya itu rabun Tetap Bu ya? kadang-kadang. Oh gitu Bu ya? Pas awal-awal Bu ya? Iya. Oh, ya. Berarti kan tadi nggak ada nyari juga Bu ya? Nggak ada Nggak sih, Dok. nyari Bu ya? Oh ya siap. Untuk rabunnya Ibu itu pas Ibu ngapain Ibu? Kadang ada rabunnya tambah berat atau Ibu nggak ngapain rabunnya sama aja atau ada faktor yang Kalau keluar dari rumah sih Dok, kalau pas ada cahaya matahari gitu. tambah berat ya? Iya, kayak berat gitu. Oh ya tambah berat Bu ya. Kalau yang pas ringannya pas kapan Bu ya berarti? Kalau ringannya pas di dalam ruangan sih. dalam ruangan lebih Iya, enak. dan lampunya itu kalau terang itu sedikit gitu. Oh. Kalau ini enggak, kalau pas dimatiin lampu atau lampunya agak redup gitu. Oh siap Bu. Untuk keluhan lain ada Bu selain mata rabun mungkin yang Ibu rasakan di mata? Enggak ada sih Dok. Ada, ya. Ya, cuman kadang itu pening aja di daerah sini, tapi sama dokter dari di bagian hipertiroid itu dikasih suruh minum paracetamol. Oh siap. Berarti nyeri kepala Bu ya? Ya, Ada tadi? kayak nyeri kepala gitu, tapi sih ada dia dominan ke kanan, terus ada nyerinya sedikit gitu. Oh di sekitar mana? Iya. Bu ya? Daerah sini. Oh iya. Berarti nyeri di mata yang ada, tapi nyeri kepala ada Bu ya? Iya. Riwayat mual muntah ada? Nggak ada sih Dok. Nggak ada Bu ya? Riwayat mata merah sebelumnya, mata merah. Kadang ada sih Dok. Kadang ada ya? Makanya sempat diinfeksi juga. Oh, iya. Dirawat diinfeksi juga. Riwayat mata gatal berair ada Bu? Kalau gatal enggak, tapi kalau berair itu karena saya sering kalau mual pasti mengeluarkan air. Oh iya. Kalau Ibu sebelumnya ini kan kan ada karena buram tuh pasti Ibu ada penurunan penglihatan kan? Sebelumnya Ibu yang saya jelas karena ada sejak buram tuh berarti kan turun penglihatan Iya, oh iya siap. Ibu ada pas ngeliat tuh kayak ngeliat kayak ada tertutup itu bukan ada tertutup tirai atau benda Enggak, gelap awalnya tuh bayangan gitu Dok, kayak bayangan gitu. Oh iya. Datang-datang tuh bayangan gitu. Iya. Sekarang semenjak habis di laser enggak.
Oh ya, Ibu pernah mengalami keluhan yang ini kayak dulu tuh pernah mengalami nggak Bu yang bisa lupa atau baru pertama kali gitu? Oh pertama yang itu aja Bu ya. Untuk Ibu sebelumnya pernah ada ngelakuin operasi mata sebelumnya mungkin yang sebelum ada keluhan nggak pernah Bu ya? Ibu ada riwayat pakai kacamata sebelumnya? Pernah juga Bu ya? Oh ya, Ibu ada alergi makanan Cahaya obat-obatan? dia saya nggak bisa. Ya, Ibu ada pakai obat-obatan rutin mata sebelumnya? Ada dari infeksi dikasih yang tutup sama yang kulit kecil-kecil. Oh iya. Kalau ini Pak perhatikan Pak ya. Terus kalau Ibu ada apa riwayat penyakit sistem sebelumnya kayak gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, ada Bu ya gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, ada Bu ya. Tadi hipertiroid ada juga Bu ya. Asma? Riwayat penyakit jantung dan ginjal? Ada Bu ya. Oh ya. Ibu sebelumnya di keluarga mungkin ada yang punya riwayat penyakit sistemik kayak misalnya gula darah Ada tinggi. gula orang tua kedua orang tua. Oh riwayat Bu ya. Selain itu ada Bu? Ada nenek hipertensi. Hipertensi Bu ya. Ini Selain saya itu baca. ada Bu ya. Oh ya. Kalau di keluarga Ibu ada yang sebelumnya punya keluhan yang sama kayak Ibu atau buram yang Ibu ada pernah keluhan yang beda? Ibu saya sendiri. Oh Ibu ya. Jadi sama Bu ya. Tapi karena itu dicek ke optik dia min gitu. Oh gitu. Oh ya. PCR ya. Terus untuk Ibu di lingkungan sekitarnya tadi Ibu sebagai pedagang Bu kan? Kalau di lingkungan sekitar Ibu mungkin apakah ada yang mengidap keluhan yang sama? Kalau sepengetahuan Ibu? Kurang paham sudah kalau Berarti rasanya nggak ada Bu ya? iya. Kalau untuk melakukan aktivitas sehari-hari masih aman Bu? Aman sih dok. Aman Bu ya? Oh ya siap Bu. Mungkin untuk wawancara ini sekian Bu. Tapi untuk menentukan apa planning lebih lanjut dan juga nanti gimana tata laksana lebih lanjut, saya perlu melakukan pemeriksaan dulu ke Ibu ya. Nanti pertama-tama saya mau melakukan pemeriksaan tajam penglihatan ke Ibu dulu Bu ya. Izin Bu ya. Saya pasangin kacamata di sini. Saya tes mata kanan Ibu dulu ya. Iya. Nah, ini boleh dibantu pakai. Izin juga, nanti sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan memastikan diri saya mencuci tangan terlebih dahulu. Ini kebaca Pak. Prosedural 6 Yang langkah. Nanti ya baru saya akan melakukan pemeriksaan fisik tajam penglihatan ke pasien. Dan juga di sini saya sudah memasang file ke pasien. Di sini izin Bu, selanjutnya saya akan memulai Bu ya tesnya Bu ya. Ibu bisa melihat Bu ini apa? Bisa. Huruf Huruf E. A, huruf E Bu ya. Iya. Ini Itu F sama N. F sama N Bu ya. Ini yang kanan ya. Yang ini Z sama D. Z sama D kayak ini. Kalau yang ini kurang jelas dok. Kurang jelas Bu ya. Iya. Tapi bisa sih dok. D, N, Z sama R. Oh masih bisa Bu ya. Oh ya coba kita lanjut dulu Bu ya. Nggak bisa sih dok, cuma cahaya aja sama garis-garis hitam gitu. Oh iya. Kalau ini coba Coba Anda bisa melihat kalau lubang kecil Bu ya. Oh. D K F L T. Lebih jelas Bu kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa sih dok, bisa. Boleh dicoba. Itu Y, Yang tengah aja kelihatan V. Lanjut. terus K, N. terus O, Ah. terus G kalau nggak salah. Oh ya coba lanjut ya Bu. Kalau yang ini bisa Bu? Nggak bisa dokter, cahaya aja dengan garis-garis itu. Nah bisa Bu ya. Kalau ini tadi Ini coba diulang. kelihatan sih dok, tapi kurang jelas. Coba dibacain lagi Bu. Bisa Bu? Berembun Pak, dibuka aja masker. Bisa Bu ya kabarnya? Iya kabur dok. Kabarnya? Iya. Oh ya siap. Coba mata yang satunya Bu ya. Iya. Permisi Bu ya. Kalau yang ini kelihatan Bu? Nggak kelihatan, hanya cahaya. Nggak kelihatan Bu ya? Oh nggak kelihatan Bu? Oh ya. Coba saya tes hitung jari ini namanya Bu ya. Iya. Bu bisa melihat ini angka berapa Bu? Bulannya bisa. Nggak bisa dok, hanya kelihatan baju dokter datang. Oh nggak bisa Bu ya? Baca. Kalau ini saya sekarang lagi ngapain Bu? Melambai Lambai Bu ya? Dari gerakan ke atas ke bawah. ke atas bawah Bu ya? Kalau ini Ke
ke kiri ke kanan. Oh iya, siap. Sekarang untuk tajam penglihatannya sudah selesai Bu ya. Ya. Sekarang saya mau tes yang namanya tes lapang pandang Bu. Jadi saya di sini memposisikan diri di depan Ibu ya. Kira-kira jaraknya 60 cm. Bu boleh ditutup dulu mata kiri? Oh mata kiri yang saya tutup yang mata kanan. Ibu bisa tetap lurus tetap ke saya ya Bu ya. Mata yang tadi jangan gerak-gerak. Ya. Ini angka berapa Ininya Bu? yang kelihatan di 3. Satu. Ini? Yang tulisannya enggak. Sekarang ini jadi lirik Bu, tetap ke mata saya. Ini berapa kelihatan Bu? Tulisannya. Enggak. Di ujung kelihatan Bu ya. Enggak. Ini mulai kelihatan. Yang Kelihatan. Kelihatan Bu ya. Nah, ini kan lirik ke samping Bu ya. Terus depan kelihatan Bu. Kelihatan. Kelihatannya. Ini Kelihatan. kelihatan, kelihatan. Ini sampai Ini Bu, Kelihatan. kelihatannya. Oke. Ya, ini Kelihatan. masih kelihatan Bu ya. Bapak umur berapa tadi? 5 ya? Ini Kelihatan. Januari besok 5. kelihatan Bu. Oke, siap. Ini ini Kelihatan. masih kelihatan Bu ya. Ini Enggak. enggak ya Bu ya. Enggak. Ini Kelihatan. kelihatan Bu ya. Kelihatan. Oh ya. Boleh dicoba sekarang yang mata satu ya Bu. Boleh. Ditutup ya. Ini angka. Oke, Enggak kelihatan. Nggak kelihatan Bu ya. Kelihatan ini dokter. Oh iya. Berarti nggak kelihatan sama sekali Bu ya. Enggak. Oh iya, siap. Untuk tes lapang pandangnya sudah selesai Bu. Habis ini saya mau tes yang namanya gerakan bola mata Bu ya, sama kedudukan bola mata. Ini Ibu bisa untuk Ibu boleh saya senterin dulu Bu ya. Sekitar kira-kira di jarak 30 sampai 50 cm sini. Bu bisa sekarang ngikutin jari saya Bu ya. Boleh? Ini tetap ke depan dulu. Maksudnya mata Ibu. Ini. Boleh diikutin Bu. Ini. Ya, sudah selesai Bu ya. Sekarang kita mau tes yang namanya dari bagian mata Ibu ya. Saya mau tes dulu dari kelopak mata Ibu ya. Sambil saya izin senterin Bu ya. Ya. Saya evaluasi yang mata kanannya dulu Bu ya. Oke, Bapak bantu di luar dulu nanti Pak ya. Nanti kalau ada saat lagi saya panggil lagi. Boleh mungkin dibantu ini Bu yang apa untuk ininya di Ya, nanti saya tambah kacamata biar bisa lihat lebih dekat ya. Oke. ini saya evaluasi dari bagian mata depan ini. Ya, seperti itu ya. Ya. Untuk pemeriksaan dari bilik mata Ibu sudah selesai. Sekarang saya mau baca yang namanya tekanan bola mata dari Ibu ya. Ibu bisa melirik ke bawah. Ya. Izin Bu ya, saya pencet-pencet dikit Bu ya. Iya. Oke. Permisi Bu ya. Ya, sudah selesai Bu ya. Sekarang saya mau ngecek yang namanya ini pemeriksaannya pakai endoskopi untuk meriksa di bagian belakang mata Ibu ya. Saya mau lihat. Saya jadi posisikan sekitar 30 cm. Bu, saya duduknya bersilangan sama Ibu ya. Dan sekarang mau meriksa yang mata kanan dulu. Yang mata kiri boleh ditutup dulu. Ya. Ya. Boleh ngeliat jauh dulu Bu ya. Ngeliat jauh. Ini saya sandarin Bu ya. Jadi jarak 30 cm dekat
mata. Ini lagi satu. Ya, melihat jauh juga Bu ya. Udah Bu ya. Oke, untuk pemeriksaan selesai Bu ya. Saya izin melaporkan temuan saya Bu ya. Untuk di ini dari pemeriksaan saya tadi saya menemukan bahwa untuk dari tajam penglihatan ibu tadi yang mata kanan tuh tajam penglihatannya 0,2 Bu ya. Terus untuk tadi setelah melihat dari lubang kecil nggak ada perbaikan Bu ya. Nah kalau yang mata kiri tadi untuk tajam penglihatannya cuma yang namanya ada 1/300 Bu, jadi ibu artinya cuma bisa ngeliat lambaian tangan saya saja Bu ya. Untuk tajam penglihatan kayak gitu. Untuk yang lapang pandang tadi ibu lapang pandangnya agak sedikit menyempit Bu ya di bagian bawah tadi, di bagian kanan bawah Bu ya, kan nggak bisa ngeliat jari saya sedikit Bu ya. Terus untuk yang di kedudukan bola mata ibu tadi dari untuk kedudukan bola matanya normal, refleksnya ada juga, untuk gerakan bola matanya juga normal Bu ya, ke segala arah bisa Bu ya, nggak ada hambatan. Sama untuk dari pemeriksaan yang segmen namanya ada dari bilik mata depan, dari mata depan ibu juga tadi saya menemukan kalau di palpebra ibu atau kelopak mata ibu ya tadi nggak ada benjolan, nggak ada bengkak, nggak ada merah itu Bu ya, normal Bu ya. Kalau untuk di konjungtiva ibu saya melihat agak sedikit merah Bu ya, udah hiperemis sedikit. Untuk juga dari yang namanya kornea itu namanya kayak kornea yang di depan, selaput di depan itu kornea itu jernih Bu ya, jernih. Kalau untuk dari bilik mata depannya itu, bilik mata depannya juga masih dalam Bu ya tadi, cuma ada ketutup sedikit aja, ada lemek tapi masih dalam Bu ya. Sama untuk dari irisnya ibu juga normal, masih bulat reguler Bu ya, masih normal. Juga dari pupil ibu, untuk coba Bu boleh lihat sini ya, teksturnya juga masih ada. Ya. Untuk dari refleks pupil langsung sama refleks pupil tidak langsung juga positif Bu ya, normal. Kalau dari ada yang namanya itu untuk mengetahui kelainan pupil namanya RAPD itu juga nggak ada, negatif, jadi nggak ada kelainan pupil Bu ya. Terus untuk di lensa ibu, tadi lensa ibu kelihatan agak sedikit ini Bu ya, keruh Bu ya. Di lensa pas saya sensor itu agak sedikit keruh ya. Berarti untuk ibu kan nanti ada mau gini Bu ya, rencana operasi kan betul ya. Gimana Bu? Dia rencana operasi Di sini tanggal 15. ya, untuk operasi di mata yang mana dulu Bu? Yang kiri. Yang kiri Bu ya. Nah, baru nanti yang kanan berarti. Kemungkinan nanti. Oh iya, yang kiri dulu berarti Bu ya. Berarti izin Bu melaporkan tadi kan dari hasil pemeriksaan saya udah saya beritakan Ibu. Mungkin saya menduga kalau Ibu ini ada mengidap katarak Bu di kedua mata. Jadi Ibu mengidap katarak yang namanya katarak komplikata Bu ya. Katarak komplikata itu artinya kataraknya itu terjadi akibat komplikasi dari penyakit lain Bu ya. Ibu sebelumnya ada hipertiroid ya. Mungkin yang karena hipertiroidnya itu dia menyebabkan komplikasi itu sehingga ibu bisa buram, jadi Bu lensa itu jadinya keruh dia Bu. Jadi ibu penglihatannya agak ada berkabut buram gitu kan Bu ya. Terus ibu untuk saya menduganya itu untuk diagnosis bandingnya itu ada katarak dari senilis, katarak senilis sama katarak traumatika juga. Ibu sebelumnya ada trauma di mata mungkin? Karena sempat terbentur. Aku ya naik motor tadi ya. Saya jadi mendiagnosis banding itu Bu tadi katarak traumatika juga Bu. Karena ada riwayat trauma juga Bu ya. Nah itu Bu. Terus untuk rencana tata laksana selanjutnya mungkin saya nanti akan merujuk dulu Bu ya ke spesialis mata
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti ada yang namanya pemeriksaan slit lamp Bu ya. Slit lamp itu artinya di mata ibu tuh dilihat pakai mikroskop cahaya gitu Bu. Jadi senternya untuk melihat lebih dalam lagi bagian mata ibu ya gimana secara mikroskopik. Nah itu dipakein slit lamp itu juga nanti dites juga Bu ya dari tes-tes lainnya di mata untuk misalnya juga seperti tes fluoresen juga untuk melihat apakah ada defect atau kelainan juga di bagian mata khususnya bagian mata depan ibu ya. Untuk itu selanjutnya juga bakal dilakukan rencana tata laksana untuk nanti kataraknya juga. Mungkin untuk tata laksananya begitu. Untuk dari untuk yang bisa saya resepkan sekarang mungkin obat-obatannya mungkin sama Bu, kayak seperti yang kemarin juga diresepkan ada yang namanya artificial tears Bu. Ya saya resepkannya itu bisa digunakan tiap 4 jam, jadi dipakai 6 kali sehari Bu ya. Itu untuk di matanya Ibu ya nanti ya. Mungkin untuk rencana tata laksananya mungkin sekian Bu. Mungkin dari Ibu mungkin sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Ya, di sini sudah cukup jelas. Oh nggak ada Bu ya? Ya baik, mungkin sekian dulu Bu ya dari pemeriksaannya ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama.